Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Namun sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang subhanallah dan masya Allah dari kalimat thayyibah. Anak-anak masih ingat bukan apa yang dinamakan kalimat thayyibah itu? Ya, betul. Kalimat thayyibah merupakan kalimat atau ucapan yang baik digunakan untuk mengagungkan asma Allah yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah jika kalian mengucapkannya. Banyak sekali kalimat thayyibah di dalam ajaran Islam. Namun di materi kelas 4 ini kita akan pelajari 3 kalimat thayyibah. Ada kalimat subhanallah, ada kalimat masya Allah, dan ada kalimat Allahu Akbar. Secara bertahap di materi pelajaran 1 ini Bu Umul akan membahas hanya kalimat subhanallah dan masya Allah. Siap ya? Kalimat thayyibah, kita akan mengenal tentang perbedaan arti dari kalimat subhanallah dan masya Allah dan kapan kalimat tersebut bisa kita gunakan. Kita mengenal tentang pengertiannya dulu. Apa pengertian kalimat thayyibah subhanallah dan apa pengertian kalimat masya Allah? Baik anak-anak, yang pertama adalah subhanallah. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan fasih. Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Allah Maha Suci. Ulangi lagi. Subhanallah artinya Allah Maha Suci. Makna subhanallah ya memiliki makna tersendiri, yakni bahwa tidak ada kekuasaan dan kebesaran yang patut dipuji kecuali Allah. Anak-anak, pernah tidak kalian dipuji oleh orang tua kita? Misalnya saja, aduh cantik sekali anak mama hari ini ya pakai jilbab warna pink. Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita dipuji? Tentu senang bukan? Ya, begitu juga dengan Allah. Ya, jika kita sering memuji Allah, maka berarti kita akan dinilai sebagai nilai ibadah. Maka kita harus sering-sering mengucapkan kalimat subhanallah. Sedangkan kalimat masya Allah, kita ulangi lagi, masya Allah. Apa arti dari masya Allah? Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Makna dari masya Allah lebih detailnya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalan-jalan melihat keindahan alam semesta. Di situ kita melihat berbagai tanaman yang berwarna-warni. Ya, maka ini semua adalah kehendak dari Allah. Kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah dan masya Allah? Anak-anak, jangan sampai terbalik ya dalam pengucapannya. Baik, supaya lebih jelasnya kita pelajari
Kapan diucapkan kalimat subhanallah dan masya Allah? Penggunaan kata subhanallah yang pertama, ketika melihat atau mendengar keburukan, kejahatan, atau hal yang tidak baik. Baik, mungkin kalian pernah ketika berangkat sekolah, ya, berangkat sekolah tiba-tiba ada temannya yang mengatakan, Mbak, ternyata uangnya Jaka kemarin hilang, itu diambil oleh Doni. Nah, apa yang harus kita ucapkan setelah kita mendengar berita tersebut? Maka cepat-cepat kita mengucapkan subhanallah. Kemudian ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, contoh seorang anak yang berani membentak orang tuanya, padahal itu sudah dilarang dalam ajaran Islam, ya, maka kita harus segera mengucapkan subhanallah. Sudah paham anak-anak? Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuannya apa, nak? Kita mengucapkan kata subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya. Karena hanya Allah yang maha suci, ya, maka kesucian itu tidak ada duanya. Maka alangkah baiknya ketika kita melihat, mendengar keburukan, kejahatan, segera kita mengucapkan subhanallah. Ayat tentang perintah senantiasa mengucapkan subhanallah terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 1. Kita baca bersama-sama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Semua makhluk ciptaan Allah sudah bertasbih kepada Allah. Kita sebagai manusia yang dikatakan makhluk mulia, apakah kalah dengan angin, dengan kupu-kupu, dengan pegunungan? Ya, makhluk Allah semuanya bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah. Penggunaan kalimat masya Allah, kita menggunakannya ketika apa saja? Ya, betul, ketika mengagumi keindahan ciptaan Allah. Coba saja lihat seekor kupu-kupu, ya, yang sedang berada di atas bunga. Begitu indahnya kita melihat keindahan ciptaan Allah, maka segera kita mengucapkan masya Allah. Kagum terhadap kebaikan seseorang. Ketika kalian berjalan, tiba-tiba dompet kalian jatuh, teman kalian menemukan dan mengembalikan kepada kalian, ya, selain kita mengucapkan terima kasih, maka segera kita mengucapkan masya Allah. Kemudian ketika kita melihat hasil kebun yang melimpah, yang subur, barangkali orang tua kalian memiliki pohon stroberi, pohon kurma, dan lain sebagainya, ya, tumbuh subur sehingga kita bisa menikmati hasil buah-buahannya, maka segera kita mengucapkan masya Allah. Ketika kita melihat bunga yang mekar dan indah, ya,
Kita pulang sekolah, berangkat sekolah, melihat tanaman yang begitu indah, cantik, bermekaran di pagi hari. Ya, kita mengucapkan apa? Masya Allah. Baik, tujuannya apa? Penggunaan kalimat Masya Allah. Ya, kita mengakui kekuasaan Allah dengan segala kehendaknya. Perlu anak-anak ketahui bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya Allah. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, disyariatkan bagi orang mukmin ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub, hendaknya ia mengucapkan Masya Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula il dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu tadi penggunaan kalimat Masya Allah beserta dalil yang memerintahkan kita. Anak-anak, kalimat Subhanallah, Masya Allah memiliki hikmah. Hikmah sama dengan manfaat, faedah untuk diri kita sendiri. Apa hikmah dari mengucapkan Subhanallah, Masya Allah? Ya, Subhanallah memiliki hikmah. Jika kita sering mengucapkan, maka hati kita akan selalu tenang dan tentram kepada Allah. Kalimat Masya Allah memiliki hikmah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kita akan terhindar dari sifat syirik dan sombong. Jadi kita senantiasa akan ingat kekuasaan dan kehendak Allah. Dalam penggunaan kalimat Subhanallah, Masya Allah sering kebalik ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka mulai hari ini kita harus sudah paham kapan kita mengucapkan kalimat Subhanallah dan kapan kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Baik, anak-anak, sebagai simulasi kalian, di sini ada berbagai contoh. Gambar yang pertama, kita lihat ada seorang anak yang sedang bermain HP terus-menerus. Kita ucapkan apa? Kemudian ada ibu, seorang ibu yang kerja dengan menggunakan anggota tubuhnya bersamaan sampai kakinya juga digunakan untuk menyetrika bajunya. Apa yang kita ucapkan? Ya, ada dua orang yang bertengkar. Kemudian ada seorang anak yang tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Apa yang harus kita ucapkan? Ya, betul. Subhanallah. Sudah paham? Baik. Untuk selanjutnya adalah kalimat Masya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang pernah kita temui? Ya, mungkin kalian sudah pernah mengalami pengalaman sendiri-sendiri. Coba contohnya adalah ketika kita melihat matahari terbenam ataupun matahari yang sedang terbit, begitu indah ciptaan Allah, maka kita mengucapkan Masya Allah. Ketika ada kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu, begitu cantik kupu-kupu keluar, kita mengucapkan Masya Allah. Baik, ada berbagai contoh dari keindahan yang kita lihat, kita saksikan. Masya Allah, semuanya begitu indah ciptaan Allah.
Faham anak-anak? Sekali lagi Bu Umul ulangi lagi bahwa kalimat subhanallah diucapkan ketika kita melihat, mendengar keburukan, kejahatan atau hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Sedangkan kalimat Masya Allah kita gunakan ketika kita melihat keindahan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hal-hal yang menakjubkan. Untuk tugas, anak-anak silakan ditulis dalam buku tulis soal dan jawaban 1 sampai 10. Soal pertama, apa pengertian kalimat subhanallah dan maknanya? Yang kedua, apa pengertian kalimat Masya Allah dan maknanya? Yang ketiga, kapan kalimat subhanallah digunakan? Yang keempat, kapan kalimat Masya Allah digunakan? Yang kelima, kapan kalimat Masya Allah? Mohon maaf, yang keenam, tulislah ayat yang menerangkan tentang pengucapan kalimat subhanallah. Kemudian yang kedelapan, apa hikmah dari mengucap kalimat subhanallah dan Masya Allah? Yang 9, berikan contoh mengucapkan kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lihat. Khusus untuk soal yang nomor 10, gambarlah keindahan alam ciptaan Allah. Silakan digambar di buku gambar dan warnailah. Semoga hari ini kita belajar bermanfaat dan bisa diterima oleh anak-anak. Baik anak-anak, karena kalian sudah mempelajari, maka alangkah baiknya kalau pelajaran hari ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus beribadah. Bu Umul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.